Hi, Inner Connection. Thank you for joining my IG Live. Hopefully, you can understand that even though it is conducted in Indonesia. Hi, Ariani. Thank you sudah join. Ya, oke. Selamat malam, teman-teman. Hari ini bertemu lagi dengan saya dan seperti biasa, saya akan memiliki seorang guest speaker yang sangat luar biasa. Hari ini tema kita adalah Emotionally Healthy Christians dan saya akan ditemani oleh Pastor Iliana Widodo, seorang Life Leader for Excellence dan juga Ibu Gembala dari GBI WTC UHCC. Nah, sebelum kita mulai, hari ini saya mau memperkenalkan seperti biasa, saya memperkenalkan diri dulu, yaitu saya adalah Heldata, seorang life coach dan juga counselor yang berfokus kepada growth mindset dan building healthy emotions. Misi saya adalah membantu mereka-mereka yang ingin bertumbuh secara personal maupun interpersonal, namun belum bisa namun terhambat karena masih adanya masalah-masalah emosi yang belum terselesaikan. Nah, hari ini terima kasih Leo Hartanto, Bu Devi, Rosie James yang sudah join. Nah, hari ini kita akan berbicara ya dari segi kekristenan sebagai umat Kristiani, apa sih sebenarnya bagaimana cara kita untuk deal dengan negative emotions? Karena selama ini mungkin akan ada beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa apakah boleh bila saya menyatakan rasa takut, apakah boleh jikalau saya merasa khawatir, apakah berdosa jikalau saya merasa sedih dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman sambil menunggu Pastor Ili, boleh teman-teman nanti ya kalau ada pertanyaan silakan untuk dituliskan di kolom chat dan nanti saya akan bacakan untuk kita bahas bersama-sama. Oke, thank you. Nah, barusan saya sudah mengundang Ibu Iliana. Apakah Ibu Iliana sudah bisa menerima undangan saya? Hai Bu Ili. Hai Coach Helda, selamat malam. Malam Bu Ah, Ili. Thank you Bu Ili sudah berkenan untuk hadir sebagai guest speaker kami ya Bu Ili ya. Sama-sama Coach Helda, thank you banget loh sudah mempercayakan saya, mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Gimana Ya, sehat saya Coach? excited sekali nih Bu Ili untuk kita berbincang-bincang mengenai topik kita malam ini, emotionally healthy Christians ya. Nah, sebelum kita mulai Bu Ili, mungkin Bu Ili bisa sedikit memperkenalkan kembali diri Ibu Ili supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu siapa sih pembicara hari ini. Oke, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya. Khususnya Coach Helda, selamat malam ya. Makasih ya telah mengundang saya pada malam hari ini untuk Oke. berbincang-bincang. Yes, kemudian salam kenal juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru pertama kali kita ketemu pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Iliana Widodo. Saya melayani bersama dengan suami saya menggembalakan di GBI WTC OHCC. Kemudian saya juga melayani sebagai coach, counselor, dan juga di dalam area pemuritan. Nah, ini mungkin perkenalan dari saya. Terima kasih loh sekali lagi untuk teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih Coach Oke, Helda. thank you Bu Nindi untuk perkenalannya dan saya lihat di sini kayaknya Pastor Erwin sudah masuk, sudah mendukung istri ya. Thank you Pastor Erwin for joining us. Oke, nah Bu Nindi, tanpa berlama-lama ya, Oke. kayak kita mau bahas ya, kita mau mulai nih, kan kita ngambil topik kita ini kan adalah emotionally healthy Christians gitu ya. Nah, Yes. kenapa nih Bu Ili? Menurut Bu Ili, topik ini penting atau tema ini penting untuk diangkat dan diketahui oleh umat Kristen, Bu Ili. Oke, oke. Pas banget ya bulan ini, bulan Oktober, itu adalah bulan memperingati Hari Kesehatan Mental Mental health ya. Sedunia ya.
Oke, ya betul. Betul. Dan kita sebagai seorang Kristen juga kita perlu memperhatikan loh kesehatan mental kita. Karena kalau kita lihat di 1 Hmm, Tesalonika 5 ayat 23, saya bacakan ya. Di sini menuliskan, semoga Allah oke. damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak orang berfokus kepada satu sisi, tetapi di 1 Tesalonika 5 Hmm, ayat 23 di sini adalah satu kesatuan loh. Roh, jiwa, dan tubuh kita perlu hmm, dipelihara. Kita perlu sehat secara fisik, rohani, dan juga secara jiwa. Dan banyak yang terlupakan, banyak pengikut Kristus yang sebenarnya hatinya tulus ya, tapi mengalami pergumulan yang hmm. sama seperti orang lain nih, misalnya pergumulan dalam pernikahan, perceraian, persahabatan, pergumulan menjadi orang tua, mungkin pergumulan dalam kekhawatiran, keinginan untuk diterima, pergumulan perasaan gagal, minder, depresi, baik di Hmm. tempat pekerjaan, dimanapun juga, atau bahkan sudah menjadi Kristen sekian tahun, tetapi ingin bertumbuh, lalu mengalami kesulitan. Apa sih yang membuat saya itu sulit? Jadi ternyata sebenarnya ada Hmm. pola-pola atau konflik emosi yang belum terselesaikan. Ini sangat terkait dengan masalah emosional. Bahkan saya membaca buku dari sebuah buku. Nah, oh ya, saya mau sharingkan bahwa hal-hal yang saya sharingkan pada malam hari ini diambil dari beberapa buku. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman mau lebih mendalami bisa membaca buku Emotionally Healthy Spirituality. Kemudian untuk leaders, emotionally healthy leaders dengan pengarang yang sama. Dan untuk para wanita, emotionally healthy women. Nah, di buku ini menuliskan, diperkirakan ada 20% dari jemaat gereja yang sedang bergumul dengan permasalahan yang sedemikian parahnya, sehingga mereka tidak pernah atau Hmm. sulit mengalami pertumbuhan rohani. Penyebabnya kenapa? Permasalahan mereka itu seringkali kelihatan nih di dalam relasi, di dalam pengambilan keputusan, Hmm. kemudian stagnasi di dalam pertumbuhan. Pada saat ingin bertumbuh tuh ada perasaan takut, takut gagal, dan sebagainya. Dan bahkan sebagian besar anggota gereja, yakni 60% masih mampu bertumbuh dalam hal pengetahuan firman, namun terhambat oleh permasalahan-permasalahan emosi yang tidak dibereskan. Nah, I contohnya, see. kalau permasalahan emosi tidak dibereskan, salah satunya kan kita takut ya. Kita jadi takut untuk bersaksi. Hmm. Kita takut untuk maju. Nah, ini contohnya, Oke. hal emosi kalau tidak di apa namanya, deal with it, ya itu mempengaruhi. Tidak Yes. diproses gitu ya, Jadi Bu penting Ili banget ya. Jadi sebagai itu seorang salah Kristen satu tuh dampaknya kita adalah perlu mengelola emosi kita. Yes, pertumbuhan rohaninya malah terhambat ya, Bu Ili ya. Berarti ya, betul, kalau betul. secara emosinya dia memiliki masalah. Nah, selain pertumbuhan rohani yang terhambat nih, Bu Ili, apa saja ya Mm-mm. kalau misalnya dampaknya? Dampak kalau seorang Kristen itu mengalami poor mental health atau kesehatan mental yang buruk. Apa sih dampaknya, Bu Ili? Oke. Pertumbuhan rohani sebenarnya kalau kita berbicara tentang pertumbuhan rohani ya, Coach Helda ya, itu dari mana sih gitu Hmm. ya? Banyak banyak orang rohani itu tahu firman. Banyak orang berpikir pertumbuhan rohani itu sibuk dalam kegiatan, Sorry, mungkin Bu kegiatan. Ili. Ibu Ili kayaknya koneksinya, sorry Bu Ili. Bu Ili kelihatannya koneksinya ini freezing nih Bu. Di saya freezing. Oh, Apakah di teman-teman juga freezing nggak ya Bu Ili-nya ya? Di saya kalau saya freezing lihat Bu Ili. Coach Helda, kalau saya lihat Coach Helda sih baik, jelas Coach Helda. Sudah jelas. Sorry, di saya freezing Bu Ili. Oke, kita tunggu sebentar ya. Mungkin koneksinya. Apakah teman-teman boleh ditulis apakah di tempat teman-teman Ibu Ili juga freezing? Sudah oke kah, Coach? Eh, masih sih Bu, masih freezing sih ya. Tapi kedengaran suaranya, tapi secara visual Ibu buram, Bu. Oke, oke. Oke, saya coba ganti koneksi ya. Oke, ini nih Oke. ada dari Steve Angel, katanya freeze dan kresek-kresek. Iya, katanya. Jadi kelihatannya gitu, Bu. Freezing, kata Bu Yohanes. Thank you ya, teman-teman, untuk informasinya. Sementara kita menunggu Bu Ili, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang emosi yang teman-teman selama ini
ingin ungkapkan tetapi bingung, itu silakan ya teman-teman untuk uh, untuk menuliskan di kolom chat dan nanti kita akan bacakan ya. Silakan saja teman-teman boleh langsung untuk ini. Oke, Ibu Ibu sebentar ya supaya saya bisa undang kembali. Sebentar ya teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa kita background dari kenapa kita mengangkat tema ini adalah banyak sekali orang Kristen yang merasa bahwa emosi itu bukan bagian dari kekristenan lah. Yang penting adalah pertumbuhan spiritual. Kalau pertumbuhan spiritual ada, beres dah emosi. Dan ternyata tidak seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan nyambung lagi ke Bu Ili. Oke Bu Ili, silakan dilanjutkan Bu Ili. Hai. Apa dampaknya? Oke. Dampaknya misalnya antara lain masalah internal ya. Masalah internal, misalnya gambar diri buruk, lalu takut ambil keputusan, takut salah, minder, kemudian berpikir buruk tentang diri sendiri. Nah, hal ini kan pada saat kita berpikir buruk tentang diri sendiri, itu menghambat diri kita. Tadi saya membahas bahwa pertumbuhan rohani itu, kalau mau mengukur pertumbuhan rohani itu dari mana? Banyak orang mengukur pertumbuhan rohani dari sibuknya kegiatan di gereja. Kemudian dari banyak tahu firman Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari hal yang simpel, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan. Kemudian yang berikutnya juga terukur dari bagaimana relasi dengan sesama. Dan banyak sekali di dalam relasi, misalnya dalam pelayanan, dalam relasi dengan orang lain, itu atau relasi dengan orang terdekat, itu seringkali konflik. Kenapa konflik? Kalau misalnya kita mau telusuri, sebenarnya konflik-konflik yang terjadi itu adalah sangat berhubungan dengan isu-isu internal atau masalah-masalah emosi. Karena dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita perlu deal dengan hal-hal internal di dalam diri kita, baru kita bisa berelasi dengan baik dengan orang lain. Nah, hal-hal internal dalam diri kita itu adalah yang sebenarnya masalah-masalah emosional yang tidak pernah atau jarang tersentuh, berdampak pada hubungan, berdampak pada kemajuan, pertumbuhan, misalnya mencoba hal-hal baru tetapi takut gitu ya. Lalu juga berdampak kepada keputusannya ini dikuasai oleh persoalan-persoalan emosi, tidak bisa berpikir jernih sehingga mengambil keputusan-keputusan yang buruk. Lalu juga contohnya akhirnya menjadi orang Kristen tetapi yang tidak punya perasaan atau mati rasa. Nah, ini terlihat dari mana? Tidak punya empati, yang akhirnya jadinya menghakimi pada saat melihat orang mengalami kesulitan, lalu menganggap bahwa itu adalah hukuman Tuhan, melihat orang kesulitan dianggap kurang doa, kurang rohani. Ini kan sebenarnya Tuhan mau kita berempati, mengasihi, tapi yang ada arti jadinya menghakimi. Nah, ini contoh-contoh yang terjadi. Sebenarnya kenapa? Karena pada saat itu pribadi kita sendiri di dalam diri kita mengalami problem-problem emosional. Lalu juga hidup di dalam kebohongan-kebohongan ya. Menampilkan yang baik-baik saja, tidak jujur apa adanya, ingin terlihat memperlihatkan yang baik, kemudian tidak mau menerima kenyataan dan sebagainya. Termasuk juga addiction. Nah, banyak sekali loh orang addiction yang memiliki ketergantungan ya. Nah, yang setahu saya kan ya Bu Ilya, kita kan addiction karena kita melarikan diri dari sesuatu. Kita melarikan diri dari sesuatu supaya kita lupa akan sesuatu yang ingin kita melarikan diri dari situ gitu ya. Dan tadi Bu Ili katakan bahwa relasi itu juga menjadi bermasalah, baik itu di ministry ataupun di dalam keluarga gitu ya. Karena ada something di dalam diri mereka yang mereka tidak deal with gitu ya, yang tidak diproses gitu ya. Menarik nih Bu Ili. Kan kadang-kadang gini Bu Ili, seseorang itu merasa saya nggak bisa nih bilang nih ke misalnya saya ke Bu Ili gitu ya, saya nggak bisa bilang ke Bu Ili bahwa saya ini takut, saya ini khawatir loh lagi pandemi ini dengan bisnis saya ini khawatir loh dengan anak-anak saya, dengan mungkin pasangannya nanti dan sebagainya. Nah, sedangkan
sebenarnya saya mau ngomong nih Bu Ili, saya misalnya mau ngobrol gitu Mm-mm. ya dengan leaders atau dengan siapa, tetapi tadi yang kayak Bu Ili katakan kan bahwa takut dihakimi, kamu nggak punya iman, kamu masa sih begitu, Ya, kan di Alkitab nggak boleh. Nah itu sebenarnya akhirnya kan banyak ya Bu Ili orang yang suppress atau menekan emosinya. Nah itu dampaknya apa tuh? Kalau kita terus menerus menekan emosi kita tanpa kita bisa mengekspresikannya apa adanya. ya, paham sekali, Coach Helda. Ini justru yang sering kali terjadi loh. Saya Hmm. pribadi, saya pribadi. Misalnya saya takut gitu. Saya memang merasa takut. Lalu pada saat saya menyampaikan kepada seseorang lah, kepada teman, waktu saya bilang saya takut, kemudian saya dibilang, kamu tuh kalau takut, kamu menempatkan Tuhan di bawah telapak kaki kamu. Kamu itu artinya nggak beriman, Wow. kamu itu nggak percaya. Nah, pada saat mendengar perkataan seperti itu, saya jadi semakin takut, sudah takut, ditambah perasaan bersalah. Sehingga saya nggak berani Hmm. menceritakan lagi perasaan saya nggak berani menceritakan pergumulan saya. Saya akhirnya jadi menyimpan semuanya di dalam hati saya, di dalam diri saya sendiri, dan akhirnya emosi itu tidak diproses, lalu tertumpuk, dan itu saya menjadi terus-menerus hidup dalam ketakutan. Jadinya justru seperti itu karena tidak Hmm. diproses. Emosi Dan ditambah lagi, tidak diproses iya, ya. betul, ditambah lagi Oke. dengan perasaan bersalah, lalu nggak berani bicara. Dan tidak hanya itu, karena Hmm. saya kapok dengan saya bercerita, lalu terhakimi, dibilang kamu nggak rohani, kamu kurang doa, dan sebagainya, itu kan saya merasa terhakimi. Akhirnya membuat saya tidak berani bercerita, saya hidup sendiri, menyimpan semuanya. Justru semakin kita menyimpan perasaan-perasaan kita, emosi kita, semakin tersimpan, itu bukannya sembuh, bukannya pulih, lama-lama akhirnya kita terbiasa memendam, terbiasa denial, istilahnya apa ya, Hmm. menyangkali perasaan, lama-lama Hmm. mematikan perasaan. Kemudian kalau perasaan kita sudah mati, kita kan jadi numb, mati rasa. Begitu kita mati rasa, disitulah kita juga kehilangan empati, kehilangan kasih, dan sebagainya. Dan kemudian gejolak-gejolak emosi itu terpendam, tersimpan di dalam tangki hati kita. Dan kita menjadi justru tidak sejahtera, kita nggak bisa berpikir jernih, dan inilah yang sering terjadi. Akibatnya, kalau emosi-emosi itu tersimpan, akibatnya di dalam relasi itu bermunculan ledakan-ledakan, ledakan kemarahan kah, Hmm. kemudian perkataan-perkataan mengkritik kah, karena sedikit trigger dan akhirnya menjadi konflik, kemudian muncul juga pemikiran-pemikiran negatif. Bukankah ini hal yang sering terjadi? Simple, tetapi Betul. penyebabnya Betul. adalah karena tidak paham bagaimana memiliki kesehatan emosi. Nah, inilah Betul. contohnya sih, dan sangat Setuju. berdampak banget. Mm-mm. Setuju Oh Bu iya, Ili. Dan mm-mm. sebenarnya harusnya kita sebagai sesama orang Kristen itu harusnya memberi ruang ya, memberi ruang seseorang untuk merasakan emosi-emosi itu. Nah, saya ada catat beberapa. Jadi kita valid nih Bu Ili ya, karena saya juga Ya, mencatat beberapa dari Alkitab gitu. Jadi bukan saya yang bicara, bukan Ibu Ili yang bicara, tapi ini kata Alkitab gitu ya. Nah, betul. Alkitab itu kan tidak menutup-nutupi semua kelemahan, ya. Kelemahan Betul. kita sebagai orang percaya, karena kita adalah darah dan daging, kita manusia, kita bisa merasakan, seharusnya kita bisa merasakan berbagai emosi. Dan saya mencatat beberapa peristiwa menarik nih, ya, dan juga mungkin teman-teman, bahwa Tuhan sendiri memvalidasi. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak marah dengan semua emosi, tetapi Tuhan memvalidasi. Nah, beberapa yang saya catat dari Alkitab itu adalah pertama, waktu Nathanael, waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Nathanael tidak percaya. Nah, di Yohanes 1, teman-teman mungkin boleh catat, kalau bagi mau mencatat, di Yohanes 1 ayat 47-48, Nathanael mengatakan, gitu ya, mungkinkah sesuatu yang baik pertama datang dari Nazaret? Lalu Tuhan katakan ke dia, gitu, bahwa maksud saya Nathanael bukan Tuhan menampakkan diri, tapi waktu dia tanya, apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Tuhan nggak omelin loh, nggak bilang, hey Nathanael, kamu tuh kurang ajar ya, kamu itu meragukan saya ya, mentang-mentang saya dari Nazaret, kamu tuh kurang ajar. Enggak. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakanlah, inilah orang Israel sejati. Di dalamnya tidak ada kepalsuan.
artinya Tuhan menghargai dong, menghargai keraguan-raguan Nathanael bahwa apakah ada sesuatu yang baik yang berasal dari kota yang kecil, gitu kan? Nah, artinya Tuhan menghargai hal itu. Itu peristiwa pertama, Bu Ili, yang saya catat. Peristiwa kedua yang menarik lagi adalah waktu Thomas, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Thomas tidak percaya karena kan dia tidak ada di situ. Di Yohanes 20 ayat 25. Saat Thomas ragu, ya, dan Thomas mengatakan, sebelum aku melihat paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Gitu. Nah, apa yang dijawab Tuhan? Apakah diomelin lagi, teman-teman? Kalau Alkitab mencatat tidak. Alkitab tidak pernah mencatat Tuhan itu marah, gitu loh. Dengan ini saya lagi bicara tentang keraguan-raguan yang jujur ya, otentik, bukan yang menantang dan sebagainya, tetapi emosi yang keluar, emosi dasar yang keluar yang jujur, gitu. Nah, apa yang Tuhan katakan? Tuhan memvalidasi lagi kan. Nah, Tuhan malah menyuruh kepada Thomas, kata Tuhan apa? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. So di situ kan Tuhan Yesus sendiri membiarkan dia bahwa oke, kamu nggak percaya, karena kamu nggak percayanya itu adalah sesuatu yang otentik, dan kamu boleh tes saya. Kamu boleh masukkan jarimu ke lambung saya supaya kamu percaya. Gitu. Kan Alkitab juga mengatakan segala sesuatunya harus kita uji. Nah, jadi kalau saya melihat di sini ya Bu Ili, sesuai tadi yang Ibu Ili katakan, sebenarnya Tuhan itu memvalidasi loh perasaan kita sebagai manusia. Waktu Petrus jalan di air, dia udah jalan, dia takut. Yang Petrus katakan apa? Tuhan, tolonglah aku. Yang ngakuin dia takut. Karena dia takut, makanya dia tenggelam. Tetapi kan dia tahu, dia itu takut, makanya dia minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sendiri kan Ili tahu ya, ayat Alkitab yang paling pendek itu adalah Jesus wept. Yesus menangis. Dan itu menangis. Ada di dalam, ya itu ada di dalam, kalau saya catat itu adalah di Yohanes sebentar. Pada saat saat Lazarus mati ya. Iya. Iya, pada saat Lazarus meninggal. Iya. Yesus menangis. Ya kan, Jesus wept. Betul. Jadi kadang-kadang saya suka bingung sih, Bu Ili, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, anak laki kamu, apa-apaan sih, anak laki harus maco, nggak boleh nangis ya, nggak ada tuh nangis-nangis kalau untuk anak laki kayak anak cewek. Hati-hati, gitu kan ya Bu Ili ya. Yesus tuh gendernya di bumi itu gender Yesus itu pria. Yesus bisa nangis. Siapa kita yang bisa menghakimi, tadi kata Bu Ili, menghakimi anak laki harus strong. Untuk strong kan nggak bisa nangis ya Bu Ili ya. Gimana tuh Bu Ili? Betul banget. Kenapa sih seringkali kita akhirnya jadi suka memendam perasaan, kita sering denial atau menyangkali perasaan, karena memang itu adalah pola asuh atau value-value yang tertanam dari zaman ke zaman, bahwa kalau misalnya menangis itu nggak baik, terus nggak boleh nangis. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu adalah kelolalah perasaan sedih, kemudian proseslah perasaan sedih supaya kita tidak dikuasai oleh kesedihan, supaya keputusan-keputusan kita tidak dikuasai oleh kesedihan. Lalu juga daripada misalnya jangan marah, kita berbeda antara perasaan marah dengan dikuasai oleh kemarahan dan marah-marah. Itu beda banget. Karena kan kalau seandainya ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, kalau misalnya kita difitnah, diperlakukan tidak adil, kita memiliki perasaan. Menjadi Kristen bukan berarti perasaan kita menjadi hilang dan menjadi tumpul. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mematikan emosi dan perasaan, tetapi yang dimatikan adalah perbuatan-perbuatan dagingnya, gitu. Itu perbuatan-perbuatan dagingnya dan perbuatan-perbuatan dosanya. Sehingga seringkali yang ada adalah justru pada saat kita tidak memproses, mengelola emosi,
Yang ada adalah menyangkali, tidak mau mengakui. Karena apa? Karena pembelajaran-pembelajaran ataupun nilai-nilai yang kurang tepat. Akhirnya justru emosi itu yang menguasai kita. Dan kita jadi tidak bisa mengelola diri kita. Dan jadi dikuasai oleh emosi. Nah, itulah yang berdampak kepada perilaku kita. Sehingga buah yang kita hasilkan, kita ingin menghasilkan buah roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, itu menjadi sulit. Kita menjadi sulit bertumbuh di dalam kerohanian. Di dalam buah roh lah ya, menghasilkan buah roh. Ya karena di hati kita, emosi-emosi itu tidak diproses. Dan untuk memprosesnya perlu divalidasi. Nah itu penting banget. Ada internal konflik gitu ya, Bu Ili ya. Di Internal dalamnya konflik, ada benar. emosi internal yang tidak terproses sehingga ada terpendam di situ ya, Bu Ili ya. Betul Menarik, Bu sekali, Ili. dan itu hampir tidak pernah diajarkan. Yang ada cuma dibilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jadi merasa bersalah dan merasa terhakimi. Padahal itu adalah Tuhan yang memberikan emosi. Justru dengan semakin kita mengenali emosi, semakin kita mengenali perasaan kita, disitulah kita semakin mengenali diri kita. Semakin kita mengenali isu apa yang kita perlu proses dalam diri kita. Nah, banyak sekali kita tuh sulit bertumbuh karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dengan mematikan perasaan, mematikan emosi. Itu membuat kita tuh tidak bertumbuh secara emosi. Emosi kita menjadi tumpul. Dan itu mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Aspek sosial juga terpengaruh loh. Berarti mengerikan sekali ya, kadang-kadang apa segala sesuatu yang dianggap spiritual, kelihatannya secara spiritual bagus, tetapi ternyata secara emosi tidak bagus sendiri. Saya jadi ingat satu peristiwa ya, misalnya orang waktu dulu yang zaman Jakarta itu kan banjir gitu ya, Jakarta, Bekasi banjir besar, dan banyak orang yang terimbas dari banjir itu, termasuk yang harta bendanya itu habis gitu ya. Nah, terkadang saya juga sempat terbersit di pikiran saya gitu, apa sih yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami hal ini. Tetapi apakah betul-betul itu bahwa bersyukur itu keluar dari hati mereka, atau itu adalah kamuflase dari saya kalau dalam keadaan banjir seperti ini, merasa iman saya dicobai, kalau saya mengeluh terus merasa sepertinya tidak bersyukur, sepertinya dianggap bersungut-sungut, maka saya nanti akan dicap apa gitu ya, dikasih label sesuatu gitu kan. Nah, tetapi kan kasihan ya kalau misalnya orang-orang yang sudah seharusnya hal-hal yang tidak bagus itu pasti menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan. Karena emosi itu kan sifatnya otomatis ya, Bu Ili ya. Kalau respon baru kita pakai pikiran sadar kan kalau respon. Tapi kalau emosi sendiri kan sifatnya otomatis, kita nggak bisa atur gitu. Nah, jadi saya melihat iya ya, banyak sekali ya hal-hal yang kelihatannya sangat spiritual tetapi sebenarnya tidak sehat secara emosi. Kira-kira bisa nggak Bu Ili kita explore lebih jauh lagi, apa aja sih Bu hal-hal yang kelihatannya spiritual tetapi sebenarnya tidak healthy sama sekali secara emosi? Ya, itu menarik sekali Coach Helda. Saya jadi ingat satu sebelum kita membahas yang berikutnya. Kalau kita lihat Mazmur Daud ya, Daud itu sangat jujur dengan perasaannya. Dan Daud itu sangat mengekspresikan perasaannya. Sampai seperti misalnya di dunia orang mati kah, terus sampai mengatakan kepada Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku, sampai kapan aku di dalam situasi seperti ini. Tapi di satu sisi juga Daud juga bersyukur dan memuji Tuhan. Artinya Daud itu benar-benar jujur dengan hatinya, jujur dengan dirinya sendiri, dan Tuhan mau loh kita datang kepada Tuhan, kita tuh jujur dengan hati dan dengan perasaan kita sendiri, bukan hidup dalam kebohongan lalu menipu diri kita sendiri. Justru pada saat kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, kita hidup dalam istilahnya apa ya? Semakin kita itu, ada satu kalimat, kamu itu akan semakin sakit pada saat kamu tuh tidak jujur dan tidak mengakui. Pada saat kita mengakui dan jujur, justru di situ membawa kepada kesembuhan. Seperti Adam dan Hawa ya, kan menutupi diri, kemudian tidak mau jujur, dan bahkan di dalam perjanjian baru itu kan ada orang-orang Farisi yang hanya menampilkan yang baik-baik saja dan akhirnya jadi hidup di dalam meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih oke daripada orang lain. Nah, ini hidup di dalam ketidakjujuran kepada diri sendiri. Nah, ini yang sering terjadi.
Iya, jadi alangkah baiknya justru pada saat kita jujur disitulah pintu pemulihan. Dan pada saat kita juga mau bercerita, mau sharing bagaimana perasaan kita. Bukankah di Yakobus 5 ayat 16 menuliskan saling mengaku dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Dan banyak sekali justru kita diajar, bukan mengakui, tapi menyangkali. Bukan mengakui, tapi memendam. Bukan mengakui, tapi membohongi perasaan-perasaan sendiri. Nah, itulah penting banget ya. Tadi juga Sepertinya sempat ini membahas, kalau ya, kelihatannya seperti ayam dan telur nih Bu Ili, karena orang mau mengakui, tetapi orang takut dihakimi. Karena saat orang mengakui dan dihakimi, itu merupakan bad experience ya. Bad experience yang iya, orang akhirnya menutup mulut gitu. Karena kan baru mau bilang, aduh kok saya nih harta benda saya habis nih keangkut dengan banjir. Misalnya, aduh saya sedih bang. Kamu gimana sih? Kamu punya Tuhan nggak? Nah, kan gimana orang bisa mengungkapkan. Jadi mungkin kita pun selain kita mau mengakui, kita pun harus bisa belajar untuk aware kali ya ini ya, aware bahwa it is okay untuk ada di dalam, uh, it is okay untuk uh, embrace emotion itu, tetapi yes, tidak tinggal di dalam emotion itu, gitu kali ya. betul, Harus ada betul, kesadaran betul, gitu. Karena kan emotion come and go, gitu kan ya. Dalam satu detik juga udah bisa betul, berapa betul, banyak datang gitu kan. Hmm. betul, Oke, betul, betul. sebentar dulu. Bagi teman-teman sekali lagi yang ada pertanyaan dan ingin dijawab oleh Ibu Ili, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti akan saya bacakan untuk Bu Ili. Oke, thank you untuk semua yang sudah join dan silakan Bu Ili disambung lagi Bu Ili. Gimana nih Ya, Bu Ili? tadi, Karena saya lihat banyak sekali tuh nabi-nabi Tuhan, Elia habis setelah pertunjukan yang spektakuler, takut hanya oleh karena perkataan satu wanita. Sampai dia ingin diangkat oleh Tuhan, ingin mati ya, saja. ingin mati Itu saja, luar betul. biasa. Itu ya yang sespektakuler itu ya Bu Ili. Siapa kita kalau kita selalu merasa tidak takut? Dan menurut saya kadang-kadang ya Bu Ili setuju nggak bahwa emosi-emosi itu sebenarnya hanyalah menunjukkan pesan Bu Ili. Sorry, Misalnya, stop. misalnya ya, Ya, boleh diulang pesan kalimat gitu. terakhir kurang didengar. Ha. Oke, bahwa apakah Bu Ili setuju bahwa sebenarnya emosi itu netral, tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Yang ada hanyalah emosi menyenangkan atau emosi tidak menyenangkan. Dan fungsinya itu hanya membawa pesan Bu Ili. Jadi misalnya kecewa, emosi kecewa kan. Emosi kecewa itu kan membawa pesan bahwa apa yang saya harapkan dengan apa yang saya terima itu adalah dua hal yang berbeda, di mana ada gapnya. Semakin jauh gapnya, semakin emosinya itu, emosi kecewanya itu semakin dalam. Itu kan membawa pesan bahwa nih ekspektasi kamu dengan realitanya itu tidak sama. Itu kan pesan yang disampaikan, ya kan? Begitu pula dengan emosi takut, berarti kan ini membawa pesan sesuatu. Apakah misalnya tidak siap, misalnya orang mau takut gitu ya, takut untuk presentasi, artinya apakah dia kurang persiapan dan sebagainya. What do you think, Bu Ili? Ya, Bu Ili bisa dengar suara saya, Coach Bu Helda, Ili? saya kayaknya eh, tadi nggak mendengarkan kalimat yang terakhir deh, sempat terputus. Sempat membahas tentang Oke, ada emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Dan kalau nggak salah saya menangkap bahwa emosi itu justru sebenarnya sebagai indikator untuk kita mengenali ada apa yang ada di dalam diri kita, betul ya? Ataukah ada harapan yang tidak betul, betul. Hanya terpenuhi? pesan ya, Atau sebenarnya hanya ya, sekedar pesan. Karena kan serem yes, juga yes, Bu Ili, kalau tidak ada emosi takut ya, katakan tidak ada emosi takut. Kita nyebrang tanpa lihat kiri kanan, nggak takut saya, bahaya. Kita betul sekali. investasi, ya kan? Kita investasi asal cemplungin semua uang ke suatu investasi yang kita tidak tahu apa. Kalau kita takut, kita waspada, itu justru bagus kan? Kita tidak akan Betul, masuk ke sesuatu yang suatu jebakan-jebakan seperti itu. Ya kan Bu Ili ya? betul, betul, Gimana betul. Bu Yang Ili? betul, yang berbeda adalah dikuasai oleh ketakutan sehingga kita jadi lumpuh. Hmm. Yang berbeda adalah kita takut untuk hal-hal yang
di luar kontrol, kemudian kita takut dengan imajinasi-imajinasi yang kita buat sendiri, dan kita takut berlebihan sehingga membuat kita tuh jadi kehidupan kita tuh terganggu. Nah, kita bedakan antara merasa takut dengan dikuasai ketakutan. Kebanyakan Hmm. kebanyakan seseorang itu pada saat merasa takut menganggap bahwa takut itu tidak boleh, padahal sebenarnya takut itu berguna untuk kita waspada, untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Seseorang Hmm. yang justru menekan rasa takut atau menyangkali rasa takut itu akan membuat orang itu menjadi arogan loh, dan menjadi tidak Hmm. mengandalkan Boleh kasih Tuhan. contohnya, boleh. Boleh dikasih contohnya. Gak, saya nggak takut. Saya nggak takut. Sebenarnya ada takut, tapi cara dia untuk menunjukkan rasa takutnya adalah dengan denial. Saya tidak takut atau nggak mematikan rasa takut. Hmm. Itu kan menunjukkan bahwa kalau kita takut kita membutuhkan Tuhan. Kalau seandainya selalu mengatakan semuanya tidak ada yang takut, berarti kan sebenarnya dia nggak membutuhkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hmm. Mm-mm. Menarik, menarik. Lalu Hmm. yes, lalu misalnya seseorang tuh menekan rasa sedih gitu ya. Rasa sedih pada saat kehilangan, kalau mengalami pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, lalu dia menekan rasa sedih, maka itu akan membuat hati menjadi keras dan hilang kelembutan hati. Sehingga sulit Hmm. menjadi empati terhadap orang lain dan kasih akan menjadi dingin. Itu sebabnya bukankah di firman Tuhan Hmm. menuliskan di akhir zaman kasih menjadi semakin dingin ya, yang ada menghakimi satu dengan yang Betul, lain. betul. Kenapa? Karena sering menekan atau mematikan perasaan-perasaan diri sendiri menjadi mati rasa. Lalu juga kalau Hmm. kita menekan emosi marah, menekan perasaan marah, itu kan sebenarnya kemarahan yang tersembunyi, yang terkubur, yang tertutup. Tapi luapan kemarahan Hmm. itu tidak bisa dihilangkan, dan akhirnya jadi perilaku-perilaku yang abuse orang lain, kemudian udah gitu memanipulatif orang lain, controlling orang lain, perkataan-perkataan yang nyelekit, itu karena emosi-emosi itu ya tidak diproses, ditekan, disimpan. Jadi penting banget untuk memprosesnya, dan satu nomor satu untuk bisa memproses emosi kita adalah aware dengan apa yang kita rasakan, apa yang ada di hati kita, itu perlu aware banget. Orang yang cerdas secara emosi. Nah, ini nih Hmm. menarik sekali ya, dari buku di sini. Salah satu seseorang yang istilahnya apa ya, ciri-ciri spiritualitas yang tidak sehat secara emosi, atau yang emosinya tidak bertumbuh dewasa, emosi seperti bayi, Hmm. itu adalah orang tersebut mengabaikan perasaannya, mengabaikan emosinya, bahkan tidak tahu lagi kapan dia sedih, kapan marah, kapan kecewa, dan tidak tahu apa yang menyebabkan marah, sedih, dan kecewa. Nah, Hmm. disinilah, yes, ada kalimat bagus banget. Selama kita mematikan perasaan kita dan tidak bisa mengekspresikan emosi kita, maka kita terus melemahkan kemampuan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain dan juga mengasihi diri sendiri. Justru malah mematikan Hmm. kemanusiaan kita, bukannya membebaskan untuk berkembang dengan kaya dalam seluruh kapasitasnya di bawah pengaruh kasih karunia Tuhan. Ini kalimatnya saya tulis lagi. Mengabaikan emosi sama saja dengan kita orang yang tidak bisa menerima kenyataan dan berpaling dari kenyataan. Nah, ini penting banget. Itu adalah langkah pertama loh untuk sehat secara emosi dan bertumbuh secara emosi. Kenalilah perasaan dan emosi kita. Apa yang kita rasakan, Hmm. penyebabnya apa, kemudian dari kejadian apa. Minimal awareness itu penting banget. Oke, berarti harus ada awareness yang timbul ya, Bu Ili, untuk bisa mengenali Betul, emosi kita. Pertanyaannya, betul. kenapa banyak orang selain tadi ya, selain mungkin karena penghakiman, apa sih Bu Ili yang menyebabkan tuh seseorang itu kadang-kadang tidak bisa aware, tidak timbul awareness-nya tentang emosi dia sendiri, selain dari takut dengan judgement dari orang. Karena tidak pernah dilatih juga, tidak pernah belajar, itu mencontoh dari orang tua. Hmm. Mencontoh dari orang tua. Nah, ini menarik sekali tentang membahas mencontoh dari orang tua. Di buku Emotionally Healthy Spirituality menuliskan bahwa ciri-ciri spiritualitas atau kehidupan kekristenan yang tidak sehat secara emosi adalah di sini menolak dampak masa lalu terhadap masa kini. Jadi tidak Hmm. mengeksplor pengalaman-pengalaman masa lalu dan apa dampaknya terhadap hari ini. Jadi masa lalu diabaikan.
bukan dibereskan, bukan Oke. dipelajari bagaimana pola orang tua, pola nenek moyang, bukan cuma pola orang tua loh, bagaimana pola nenek moyang, Hmm. bagaimana cara mereka memproses emosi, bagaimana cara mereka berelasi, terus apa dampaknya terhadap diri kita. Pelajari sebaik-baiknya dengan kita mempelajari dan pelajari pengaruhnya. Disitulah baru kita bisa overcome dan kita jadi bisa bertumbuh. Kalau kita mengabaikan hal itu, maka kita akan dikuasai oleh masa lalu. Itu penting banget. Dan seringkali menggunakan Oke. ayat, lupakan yang di belakang. Sebenarnya bukan, Nah, saya baru nah mau ngomong iya, tuh Bu Ili. Dan kan kadang-kadang gini, pemikiran yang umumnya terjadi ya Bu Ili. Pemikiran, kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus, kalau kamu udah terima Tuhan Yesus, itu kamu ya metanoia kan, sudah betul. diubahkan pemikiran kamu. Ya sudah, sepertinya jadi gini, sepertinya seolah-olah kalau kita udah terima Tuhan Yesus, udah beres semua deh tuh yang ke belakang. Ini start lagi dari kayak Pertamina, start lagi dari nol gitu ya. Nah, itu kan seringnya seperti itu, Bu Ili. Kadang-kadang Yes. pengertiannya bahwa kamu udah dikuduskan, kamu udah terima Tuhan, ya udah start dari sini ke depan. Yang belakang nggak usah sepertinya beres 100% dengan sendirinya Iya. gitu loh, Bu Ili. Gimana? Nah, ini dia. Memang betul sekali, Coach Helda. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus, semua dosa kita dihapuskan. Kita diberi identitas Hmm. baru, hidup baru, masa depan baru. Itu adalah mujizat. Dan sejak kita terima Tuhan Yesus, bukankah kehidupan kita terus berproses, bertumbuh untuk menghasilkan karakter Kristus, buah roh. Tapi Hmm. ada ayat yang menuliskan begini loh, seringkali yang ingin saya lakukan, justru seringkali yang saya lakukan adalah hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Dan disinilah yang sering bertentangan. Kenapa saya melakukan hal itu lagi? Ini yang seringkali tidak tersentuh. Jadi kita lupa bahwa kita perlu deal dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa lalu. Dengan hal-hal yang terjadi Hmm. selama waktu kita tuh belum bertobat kah? Terus udah gitu hal-hal yang terjadi di dalam relasi di mana kita memiliki luka, mengalami pengalaman masa lalu, itu perlu dibereskan dan diproses. Jadi ada satu kata dari bahasa Yunani, bertumbuh, maju ke depan, itu sambil melihat ke belakang loh. Maju bertumbuh ke depan sambil Hmm. melihat ke belakang, membereskan hal-hal yang di belakang yang menghambat kita sebagai batu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh itu perlu diproses lah, dibereskan. Ini yang seringkali tidak tersentuh. Kan bukankah kehidupan kekristenan itu Itu adalah penting ya, Bu berproses? Ili. Penting untuk membereskan masa lalu. Tidak bisa tiba-tiba misalnya katakanlah orang tua dengan anak atau dengan mantan pacarnya dan sebagainya, istilahnya ya, atau mantan pasangan yang misalnya ada luka-luka yang sepertinya langsung udah, yang penting ampuni, udah selesai gitu. Sehingga kalau kamu pokoknya sepertinya seolah-olah kalau kamu nggak bisa ngampuni, pengampunan saya ngerti itu adalah choice ya, pengampunan itu kan choice. Tetapi ekses dari emosi yang rusak di Yes. masa lalu kadang-kadang kan itu sepertinya udah buang aja, itu udah lewat. Sekarang kamu ke depan gitu. Jangan kayak istrinya ini jadi tiang Lot, lot, garam lot. gitu. Istrinya lot. Lot ya, Istrinya lot. istrinya lot Betul. jadi tiang garam gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang banyak sekali ayat Alkitab yang menurut saya tidak pada tempatnya dipakai gitu ya. Untuk sepertinya kita Ah, itu ya. sepertinya kita ini Tuhan. Nah, sedangkan saya kadang-kadang berpikir gini ya, Bu, Tuhan Yesus itu kan 100% Tuhan, 100% manusia. Dia aja bisa sedih, dia aja bisa takut loh. Takut bukan dalam artian dia takut mati, kan takut karena terpisah dengan Allah Bapa saat dia Yes. akan disalib. Nah, tetapi tetap itu intinya whatever the reason, tetap emosinya adalah emosi takut. Nah, kalau Tuhan aja yang daging, 100% daging bisa takut, dan bagaimana kita? Karena sering sekali dipakai gini, kamu jangan takut, kamu jangan. Padahal memang yang tadi Bu Ibili katakan, artinya adalah jangan uh, Dikuasai oleh jangan dikuasai oleh dikuasai atau jangan berdiam di dalam rasa takut itu. Tetapi rasa yes. takut itu sendiri kan oke gitu loh, untuk kita Betul, ngakui betul. seperti Daud. Dia juga takut kan sampai dia menari-nari seperti orang gila, seorang raja yang luar biasa Ya, itu menari-nari ketakutan seperti sekali orang itu. gila, ya kan? Hanya untuk supaya dia tidak dibunuh gitu. Sampai dia nggak bisa tidur, insomnia bahasa modernnya. Dia insomnia, seorang raja yang hebat bisa insomnia gitu.
Nah, Mm-mm. saya itu tadi apa Bu Ili katakan bagus sekali bahwa eh, saya setuju. Kitab Mazmur itu adalah kitab yang paling manusiawi. Di dalam saya Yes. sempat beberapa kali baca kitab Kejadian sampai Wahyu dan saya sangat senang dengan kitab Mazmur ini. Karena saat kita takut, kitab itu tuh benar-benar manusiawi. Daud aja begitu loh. Apalagi saya, gitu kan, seperti itu. Tetapi ya tadi tidak berdiam di dalam ketakutan itu sendiri. Gitu. Ya, Oke, Coach menarik. Hel Silakan Bu Lili. ya, Lagi Bu Lili. Coach Helda, saya tuh mendengar beberapa kali Coach Helda tadi menyebutkan tokoh-tokoh Alkitab. Itu saya sangat terinspirasi loh bahwa Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna. Kemudian Alkitab tidak menutupi kelemahan para pahlawannya. Bahkan kalau kita melihat di sini, Musa adalah seorang pembunuh. Istri Hosea adalah seorang pelacur. Petrus pernah menyangkali Tuhan. Bahkan Nuh mabuk. Yunus seorang yang rasis. Yakub seorang pembohong. Kemudian Elia kelelahan. Yeremia sampai depresi. Dan Thomas peragu. Musa juga pemarah. Jadi ini memperlihatkan bahwa Tuhan memakai orang yang tidak sempurna. Jadi ini adalah kasih karunia. Saat kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, kita menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia. Sehingga, yuk marilah kita tidak menghakimi orang lain dan menempatkan diri kita tuh lebih baik dan lebih benar. Kalau orang gagal langsung dikatakan kurang berdoa, kurang rohani. Kemudian orang gagal dianggap tidak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan orang gagal dianggap itu adalah hukuman Tuhan. Kalau terjadi sesuatu yang buruk pada seseorang, itu adalah hukuman Tuhan. Nah, itu adalah contoh-contoh seseorang yang kehilangan empati. Kemudian ini adalah contoh-contoh ciri-ciri spiritualitas yang tidak sehat secara emosi, dan ini yang sering terjadi sebenarnya di dalam relasi, di dalam justru mungkin dalam gereja, di dalam pelayanan. Yang ada adalah di dalam relasi kita ini menjadi safe person buat orang lain. Pada saat orang lain mengalami pergumulan, kita tuh menjadi seseorang yang mendengarkan, kita yang memberikan penguatan, kita yang memahami, kita berjalan bersama dengan dia. Pertanyaan buat setiap kita tuh tipe yang mana sih gitu. Bahkan tadi juga sempat Coach Helda mengatakan berhati-hatilah dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab ya. Nah, salah satu lagi ada beberapa ciri di buku ini sih. Buku ini nih istilahnya menabok saya banget sih Coach Helda. Ciri-ciri spiritualitas yang tidak sehat secara emosi antara lain adalah memilih ayat-ayat Alkitab, lalu menggunakan ayat-ayat Alkitab, menyampaikan ayat Alkitab untuk kepentingan pribadi. Itu. Lalu juga, menjadi spiritual abuse dong ya Bu ya. Itu menjadi spiritual abuse gitu, walaupun kita tidak bahas ya. Ya. Memanipulasi ayat-ayat juga untuk kepentingan pribadi. Lalu bahkan ada satu kalimat yang menarik banget loh, ciri-ciri spiritualitas atau kekristenan yang tidak sehat secara emosi adalah menggunakan nama Allah untuk lari dari Allah. Wah, ini menarik banget. Menggunakan nama Tuhan untuk lari dari Tuhan. Ya, yaitu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, aktivitas, kegiatan rohani, melakukan pekerjaan Tuhan, dan menganggap diri sangat rohani sekali kalau sedemikian sibuknya, menganggap diri lebih rohani daripada orang lain yang tidak sibuk, gitu ya. Tetapi sebenarnya melakukan pekerjaan Allah untuk memuaskan kebutuhan emotional needs untuk diri sendiri. Emotional needs apa? Emotional needs untuk berprestasi kah? Emotional needs untuk diakui, emotional needs untuk diakui, kemudian emotional needs untuk dikagumi oleh orang lain, emotional needs untuk menunjukkan kehebatan. Nah, ini tanpa sadar yang dinamakan menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Lalu juga ciri-ciri berikutnya adalah saat berdoa, meminta kepada Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Ini yang dinamakan menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Jadi kita memaksakan apa yang saya mau, lalu diklaim itu untuk supaya saya dapatkan. Nah, sebenarnya yang beriman itu adalah kita benar berdoa. Meminta itu tidak salah karena meminta kepada Bapa di surga. Tetapi satu hal juga kita mempercayai bahwa keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik
adalah yang dinamakan iman. Ada berserah dan penyerahan kepada Tuhan. Kemudian juga Coach Helga teringat ya. Saya bisa dengar, Terus ya. Bu Ili, silakan. Yes. Enggak, Ya. bisa, saya masih bisa. Ya, kemudian juga apa namanya menampilkan perilaku-perilaku yang kebaikan-kebaikan justru untuk dipandang bahwa saya lebih rohani daripada yang lain. Jadi juga tidak tampil apa adanya. Nah, ini penting banget sih. Penting banget justru orang hal-hal Farisi tersebut. zaman dulu belum ya, Bu Ili ya. Kenapa? Seperti orang Farisi zaman dulu, seperti orang Farisi di zaman Alkitab yang berdoa di sudut-sudut jalan, yang seperti itu ya. Yang kalau berpuasa kelihatan diminyaki, di kelihatan ya lagi puasa, seperti itu sebenarnya ya. Malah baliknya kita seperti itu kalau ingin acknowledgement dari orang lain gitu ya. Betul banget. Nah, ini penting banget. Ini refleksi buat saya secara pribadi loh. Buat saya secara pribadi. Oke, thank you Bu Ili. Nah, kita sudah ada di penghujung sesi, Bu Ili. Ini saya yakin itu akan banyak teman-teman yang terberkati dengan adanya awareness seperti ini, bahwa kita perlu mengenali emosi kita dan untuk memprosesnya kalau memang itu perlu diproses. Nah, untuk closingnya apa nih Bu Ili dari sesi kita hari ini? Yes, saya tuh senang sekali loh dengan kalimat dari buku ini. Buku ini bisa beli di Tokopedia. Saya bukan mempromosikan atau jualan buku, tapi saya sangat diberkati dengan buku ini. Ada sebuah tulisan, hal yang mustahil untuk menjadi dewasa secara rohani, sementara masih tidak dewasa secara emosi. Bahkan di buku ini juga dibahas ciri-ciri seseorang yang emosinya seperti bayi, seperti anak-anak, orang yang emosinya seperti remaja, tapi ada orang yang emosinya dewasa itu seperti apa. Yuk, marilah kita terus bertumbuh, supaya kita bertumbuh secara penuh. Baik sehat secara fisik, pertumbuhan rohani, dan juga pertumbuhan secara jiwa atau emosi. Demikian closing statement dari saya, Coach Helda. Makasih loh ya untuk malam ini mempercayakan saya untuk sharing-sharing. Mantap, Willy. Mantap, Willy. Nah, jadi bagi teman-teman, baik yang sekarang sedang menyaksikan ataupun yang nanti akan menyaksikan replaynya, saya hanya mau mengatakan bahwa Bu Ili ini memiliki beberapa program yang mungkin bisa membantu teman-teman itu dalam deal with your emotion. Nah, mungkin Bu Ili boleh di-share program-programnya di sini supaya kalau mereka ingin bertumbuh secara spiritual dan sekaligus ingin bertumbuh juga secara emosi, memiliki emosi yang sehat, program apa aja Bu Ili yang bisa diikuti dari tempat Ibu Ili? Oke, salah satu programnya adalah sebenarnya pemuritan ya. Pemuritan yang berbasis pertumbuhan emosional juga. Jadi integrasi antara biblical dengan kesehatan emosi. Nah, ini penting banget supaya kita balance, tidak hanya mempelajari Alkitab, tapi juga kita bagaimana memiliki self-awareness untuk memahami emosi, memahami luka masa lalu, dan bagaimana cara-cara mengelola emosi dan pikiran-pikiran yang seringkali menghambat pertumbuhan kita. Jadi ada beberapa program, antara lain Virtuous Women Discipleship, kemudian ada juga program untuk pemuritan pria, yaitu Restored Life, dan juga ada workshop Healthy Inside Out, dan berbagai workshop untuk pemulihan emosi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Makasih Coach Helda. Oke, mantap Bu Ili. Jadi teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman terutama para wanita yang ingin mengikuti kelas-kelas pemuritan yang akan membekali, saya yakin sekali membekali teman-teman secara spiritual dan juga secara emosional, bisa follow akunnya Ibu Iliana Widodo untuk bisa melihat apa saja sih kelas-kelas yang ada, yang upcoming events-nya apa saja. Silakan follow di IG-nya Ibu Iliana Widodo. Dan bagi teman-teman yang ingin mungkin memproses emosi, ataupun bukan hanya memproses, tetapi ingin lebih maju lagi, tetapi masih ada sedikit emosi-emosi yang mengganjal pertumbuhan teman-teman juga bisa DM ke saya untuk kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol, atau teman-teman bisa book private session dengan saya untuk membantu teman-teman dalam hal ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti kembali IG Live saya minggu depan topiknya juga akan sangat menarik, yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan well-being kita di tempat kerja.
itu akan ada tips-tipsnya bagaimana meningkatkan well-being kita di tempat kerja. Sekali lagi terima kasih Ibu Iliana untuk kehadirannya malam ini. Teman-teman terima kasih. Dan saya percaya teman-teman mendapat manfaat yang sangat luar biasa dari apa yang di-sharingkan oleh Ibu Iliana. Sampai jumpa teman-teman di Sabtu mendatang. Bye! Sampai jumpa. Saya matikan ya Bu Ili. Thank you.